dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita kembali dimudahkan untuk beribadah. Semoga setiap langkah kita menuju rumah Allah itu bisa menghapus dosa dan menambah kemuliaan kita, tingginya derajat dan kemuliaan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita berharap mudah-mudahan umur yang masih tersisa hendaknya kita selalu dimudahkan untuk menambah pundi-pundi pahala dan amal saleh. Karena kita khawatir kalau seandainya umur tidak kita habiskan untuk berbuat baik, jangan-jangan justru yang kita lakukan ada hal-hal yang menambah jumlah dosa. Wal'iyadzubillah. Sama-sama kita juga harus banyak-banyak berselawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sosok figur yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Bahkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul itu lebih berharga dari kehadiran orang tua kita sendiri. Orang tua kita hanya sebagai sebab yang diberikan oleh Allah hadirnya kita di dunia. Tapi hadirnya Nabi sebagai Rasul itu merupakan sebab selamatnya kita di dunia dan di akhirat kelak. Oleh karena itu banyak-banyaklah berselawat, banyak-banyaklah bersalam. Mudah-mudahan cinta kita diterima. Beliau telah mencintai kita dan beliau telah membuktikan cintanya. Kita lagi yang harus mampu membuktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau suka, kita ikut menyukainya. Apa yang beliau benci, kita harus ikut pula membencinya. Jangan sebaliknya. Yang beliau suka, kita benci. Yang beliau benci, malah kita suka melakukannya. Dan yang lebih parah lagi, terkadang sunnah-sunnah yang datang dari Nabi kita, terkadang menjadi bahan olok-olokan, bahan candaan, bahan untuk ditertawakan. Ini adalah sesuatu yang tentu saja sangat tidak pantas. Kita yang mencintainya, maka wajib untuk menghargai semua yang datang dari beliau. Dalam artian kita pahami, lalu kemudian kita amalkan, dan konsisten di dalam pengamalannya. Kita berharap mudah-mudahan di hari mahsyar, insya Allah mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau, yang tentu saja semua itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Tema kita pada malam hari ini adalah mencoba untuk mengenali akidah seorang imam, salah satu dari alim min ulama'i ahli sunnah,
salah satu dari ulama Ahlus Sunnah, yaitu yang biasa disebut dengan Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani, beliau adalah murid utamanya Imam Syafi'i. Imam Al-Muzani. Dari Imam Syafi'i lah beliau banyak belajar. Bahkan dalam sejarah beliau itu diceritakan bahwa Imam Al-Muzani lazama Al-Imam Syafi'i mulazamatan tammah. Benar-benar beliau memulazamah senantiasa bersama Imam Syafi'i rahimahullah sampai saat-saat detik kematian Imam Syafi'i pun dia berada di sisi Imam Syafi'i. Bahkan ada pesan-pesan khusus Imam Syafi'i saat beliau meninggal itu kepada dia, yang barangkali pesan itu pantas pula untuk nanti kita jadikan satu tema khusus dalam kajian. Pesan-pesan Imam Syafi'i terhadap Imam Al-Muzani pada saat beliau detik-detik wafatnya. Nama beliau adalah Abu Ibrahim Ismail ibn Yahya ibn Ismail ibn Amr ibn Muslim Al-Muzani Al-Masri dari Muzainah. Jadi ada satu kabilah yang masyhur, kabilah itu namanya Al-Muzainah. Jadi dipanggil dengan Al-Muzani. Beliau lahir pada tahun 175. Beliau lahir pada tahun 175 Hijriah dan hidup di tengah-tengah keluarga yang sangat mencintai ilmu pengetahuan. Keluarganya adalah orang-orang yang alim. Bahkan salah satu dari anak dari saudara dikatakan di sini ibnu ukhtihi, salah satu dari anak saudara perempuannya itu adalah Al-Hafiz At-Tahawi, Imam At-Tahawi, penulis kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, atau juga yang menulis kitab Syarhu Mushkilil Athar. Itu buku-buku yang berkaitan dengan yang pertama tadi tentang akidah, yang kedua berkaitan tentang Mushkilil Athar. Ada di antara hadis-hadis yang sepertinya bertentangan antara satu hadis dengan satu hadis yang lain, beliau memberikan penjelasan sebenarnya tidak bertentangan atau dicarinya titik temu antara hadis-hadis yang seolah-olah berlawanan. Bahkan dikatakan juga bahwa saudara perempuannya sendiri, anna ukhtahu kanat tahdur majalis al-Imam Syafi'i. Jadi saudara perempuannya pun itu ikut hadir pada majelis-majelis Imam Syafi'i. Jadi beliau berasal dan hidup di tengah-tengah keluarga yang benar-benar mencintai ilmu pengetahuan. Jadi sebelum kita mengenali akidahnya, maka sekilas tentang beliau adalah seperti itu. Di sini dikatakan abrazu syuyukhihi, siapa syekhnya, gurunya yang paling terkenal. Dikatakan abrazuhum huwa al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, haitsu lazamahu mulazamatan tammah. Jadi guru utamanya itu Imam Syafi'i. Jadi kalau disebut Imam Syafi'i, siapa muridnya paling utama? Itu adalah Imam Al-Muzani. Sama seperti siapa murid utamanya Imam Bukhari? Imam Muslim. Jadi Imam Muslim belajar kepada Imam Al-Bukhari. Dan dua-duanya punya kitab sahih dan diakui sebagaimana gurunya, begitu pula ternyata muridnya. Begitu juga siapa dengan murid terkenalnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, jadi siapa murid utamanya Imam Syafi'i? Jawabannya adalah Imam Al-Muzani. Haitsu lazamahu mulazamatan tammah. Sempurna mulazamahnya beliau dengan Imam Asy-Syafi'i sampai Imam Syafi'i sendiri wafat. Bahkan beliau mengulang-ulang buku yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i.
ada pengakuan beliau, Imam Syafi'i punya kitab namanya Ar-Risalah. Ar-Risalah, kitab yang berbicara tentang ilmu usul fikih, bahkan itu adalah sebagai kitab usul fikih yang pertama yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i, namanya adalah Ar-Risalah. Apa kata Imam Al-Muzani? Qara'tu kitab Ar-Risalah lisy-Syafi'i 500 marrah. Saya telah membaca kitab Ar-Risalahnya Imam Syafi'i sebanyak 500 kali. 500 kali tamat dengan kitab Risalah itu. Risalah itu ada, kalau syarahnya ya macam-macam, tapi kira-kira diantaranya ada yang satu jilid. Dan apa kata beliau? Ma min marratin, tidaklah saya setiap kali membaca illa wastafattu minha faidatan jadidah. Jadi setiap kali saya baca selalu saja mendapatkan faidah baru yang tidak didapatkan sebelumnya. Dibacanya sampai 500 kali, dan setiap kali dia membacanya selalu saja ada faidah baru, ilmu baru yang tidak didapatkan sebelumnya. Nah, begitulah ciri-ciri ulama-ulama terdahulu dalam menulis buku. Tak perlu panjang-panjang, terlalu panjang, tetapi ternyata faidah yang ada di dalamnya sangatlah banyak. Kalau seandainya dalam satu kali pembacaan dia mendapatkan satu ilmu, berarti 500 kali 500 ilmu. Itu kalau satu kali. Dan mustahil dalam satu kali baca, setiap kali dia membaca hanya mendapatkan satu faedah. Pasti lebih dari itu. Nah, berapa kira-kira ilmu yang dapat digali oleh Imam Al-Muzani dari kitab Ar-Risalah? Padahal Imam Syafi'i tidak hanya menulis kitab Ar-Risalah. Beliau juga punya buku karyanya Al-Um. Jadi buku induk dalam mazhab Syafi'i, ditulis langsung oleh Imam Syafi'i. Al-Um. Artinya ibu. Berarti induk. Kitab induk, rujukan dalam mazhab. Dan Imam Al-Muzani punya mukhtasarnya. Ditulisnya pula mukhtasar. Beliau coba meringkas apa yang ada di dalam kitab tersebut. Nah, oleh karena itu, ikhwati fillah, benar-benar dapat dikatakan bahwa Imam Al-Muzani adalah murid utamanya Imam Asy-Syafi'i. Yang akan kita lihat pada malam hari ini adalah akidah beliau. Kalau seandainya beliau adalah murid utamanya Imam Syafi'i dan beliau memulazamah Imam Syafi'i rahimahullah sampai wafat, kira-kira sama enggak akidah beliau dan akidah Imam Syafi'i? Jawabannya tentu sama. Karena dari Imam Syafi'i lah beliau banyak belajar, termasuk belajar persoalan akidah, mendalami masalah akidah. Nah, kita akan coba lihat akidah Imam Al-Muzani melalui kitab buku yang ditulis oleh beliau sendiri. Judulnya adalah Syarhus Sunnah. Syarhus Sunnah itu ditulis oleh Imam Al-Muzani. Yang ada sama saya ini adalah ta'liqa ala Syarhus Sunnah. Komentar-komentar atau bisa dikatakan syarah dari Syarhus Sunnah itu sendiri. Yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Jadi beliau punya komentar-komentar terhadap apa yang ditulis oleh Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani sendiri menulis kitab Syarhus Sunnah ini karena ada yang meminta. Jadi ada yang meminta kepada beliau agar dituliskan pokok-pokok dalam persoalan akidah. Maka beliau tulislah, beliau berikan penjelasan benar-benar sebagai pokok dan intisari dalam persoalan akidah. Apa yang beliau tulis itu hanya dalam bentuk beberapa lembar saja. Tetapi ketika disyarah oleh para ulama atau diberikan komentar-komentarnya, maka jadilah dia sebuah buku yang pantas
untuk kita gali, karena memang di dalamnya ada banyak penjelasan-penjelasan terkait dengan akidah Ahlus Sunnah, bagaimana pemahaman yang sebenarnya tentang akidah yang diyakini oleh ulama salaf dulu, oleh para nabi, oleh para sahabat, oleh para tabi'in, sebagai generasi-generasi yang terbaik, yang ada garansinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, saya tidak akan menyampaikan semua poin-poin yang ada pada Syarhus Sunnah, dikarenakan oleh waktu yang saya kira tidak akan mencukupi. Tapi saya ingin menyampaikan poin-poin penting dalam persoalan akidah yang diyakini oleh ulama-ulama salaf dulu. Termasuk di antaranya adalah Imam Syafi'i melalui muridnya ini, Imam Al-Muzani. Yang menarik adalah dari awal penjelasan beliau telah menyebutkan satu kata kunci ketika kita mencoba untuk memahami akidah, khususnya yang berkaitan dengan Allah dan sifat-sifatnya. Jadi dari awal beliau sudah menyampaikan dan memberikan satu kata kunci. Kalau kita mencoba untuk memahami Allah, benar-benar kata kunci itu menjadi pegangan. Kalau itu kita sudah salah, maka akan salah akidah. Apa kata beliau? Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan berdoa supaya Allah menjaga kita bersama, dan semoga juga yang bertanya itu, ada orang yang bertanya kepada dia itu diberikan sifat ketakwaan oleh Allah dan diberikan taufiknya. Lalu ia mengatakan, fa innaka sa'altani an uwaddiha laka minas sunnah. Engkau telah bertanya kepada saya, telah meminta kepada saya supaya saya menjelaskan tentang substansi dari sunnah. Bahasa sunnah pada masa dahulu itu juga kadang-kadang tidak langsung disebut dengan sunnah pada masa yang sekarang. Kadang-kadang itu dimaksudkan adalah persoalan paling penting dalam beragama, yaitu masalah akidah. Nah, engkau telah bertanya tentang itu, maka itulah beliau mencoba untuk menulis dan menjawab apa yang ditanya oleh seseorang tadi, dan beliau memuji Allah. Setelah dia memuji Allah, alhamdulillahi ahaqqu man dzukir, dan seterusnya, segala puji bagi Allah yang memang paling pantas untuk disebut-sebut namanya dan paling pantas pula untuk disyukuri. Lalu beliau mengatakan, Jalla anil mathili fala syabiha lahu wala adil. Ini kata kunci dalam memahami Allah, dalam memahami sifat-sifat Allah. Ketika beliau telah memastikan bahwa Allah itu al-wahidus samad, laisa lahu sahibatun wala walad, tidak ada anak, tidak ada istri, tidak ada keluarga. Lalu katanya apa? Jalla anil mathil, la fala syabiha lahu wala adil. Allah Subhanahu wa taala maha suci dari mathil. Tidak ada perumpamaan bagi Allah. Tidak ada yang setara. Fala syabiha lahu wala adil, maka tidak ada satupun yang serupa dengan Allah, wala adil, dan tidak ada yang menyamai dan menyerupainya. Dari awal, sebelum beliau sampaikan poin-poin akidah yang terkadang pada masa berikutnya setelah zaman dia, itulah yang akan menjadi fokus perdebatan ulama-ulama kalam sesudahnya. Maka dari awal beliau mengatakan Jalla anil mathil, Allah itu maha suci dari semua itu, maha suci dari kesetaraan. Tidak ada yang serupa, tidak ada yang semisal, tidak ada yang sama, tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. As-Sami' al-Basir, yang maha mendengar lagi maha melihat. Apa yang beliau ucapkan bukanlah hal yang baru. Beliau hanya mengikuti apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Karena dalam ayat sudah dikatakan laisa kamitslihi
syai'un wa huwas sami'ul basir. Persis sama dengan inti dari ayat itu. Jalla 'anil mathil fala syabiha lahu wala 'adil as-sami'ul basir. Persis sama. Jadi bukan hal yang baru. Tapi kenapa ini yang beliau dahulukan? Karena sebagai kata kunci, apa yang disebutkan tentang sifat-sifat Allah yang ada di bawah ini adalah merupakan sesuatu yang wajib kita yakini, tetapi Jalla 'anil mathil, Maha suci dari keserupaan, dari kesamaan, dari kesetaraan. Tidak ada yang menyerupai, tidak ada yang menyamai. Oleh karena itu, beberapa sifat yang di bawah ini wajib untuk diyakini, tapi sekaligus tidak boleh disamakan. Dengan apa beliau memulai untuk menyampaikan tentang Allah Subhanahu wa taala? Setelah beliau mengatakan itu, setelah dipastikan bahwa tidak ada yang serupa, tidak ada yang sama, tidak ada yang setara, beliau langsung mengatakan alin ala arsyihi wa huwa danin bi'ilmihi min khalqihi. Allah Subhanahu wa taala alin ala arsyihi. Alin itu ala. Apa arti ala? Wartafa'a. Ala wartafa'a. Kalau penjelasan dari Syekh Abdul Razak, alin ala arsyihi mustawin ala arsyihi. Beliau berada tinggi di atas arsy. Ini yang pertama yang beliau sebutkan. Karena ini yang menjadi puncak perdebatan di kalangan ahlul kalam. Tapi beliau menyebutkan itu yang pertama. Alin ala arsyihi. Dan itu keyakinan dia. Dan itu dia dapatkan dari Imam Syafi'i. Karena gurunya adalah Imam Syafi'i. Alin ala arsyi, dia berada tinggi di atas arasnya. Tetapi danin bi'ilmihi min khalqih. Dia dekat dengan ilmunya, dekat dia dengan makhluk, semua makhluk dekat bi'ilmihi, dengan ilmunya. Ini poin yang pertama yang ingin saya sampaikan, dan ini sesuatu yang sangat penting. Oleh karena itu kalau dalam kajian akidah ketika kita mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah, selalu ini menjadi bahan yang diberikan penjelasan. Dan memang harus untuk diberikan penjelasan terus agar kita memahaminya. Karena berapa banyak orang-orang yang tidak sanggup untuk meyakini ini. Dengan satu keyakinan apa? Kalau seandainya Allah dikatakan dan diyakini berada di atas arsy, berarti Allah butuh kepada arsy. Benar-benar cerdas Imam Al-Muzani. Karena pada poin yang berikutnya dia katakan, khalaqal khalqa bimasyiatihi min ghairi hajatin kanat bihi. Allah menciptakan makhluknya bimasyiatihi. Allah ciptakan makhluknya dengan masyiahnya, dengan kehendaknya, dengan keinginannya. Min ghairi hajatin kanat bihi. Tanpa ada hajat, tanpa dibutuhkan oleh Allah makhluk yang dia ciptakan. Di sini tidak disebutkan bahwa salah satu yang diciptakan adalah arsy, tapi yang disebut oleh beliau adalah malaikat. Wa khalaqal malaikata jami'an li ta'atihi. Allah jadikan malaikat semuanya li ta'atihi, untuk mentaatinya. Apakah makhluk itu ciptaan Allah? Jawabannya iya. Apa saja tugas-tugas dan fungsi malaikat yang kita pahami? Banyak sekali. Dulu juga kalau nggak salah pernah kita sampaikan beberapa hal. Ada malaikat yang mengatur hujan, ada malaikat yang mencabut nyawa. Apakah Allah menciptakan malaikat itu karena Allah butuh kepada malaikat? Jawabannya tidak. Kalau Allah tidak menciptakan malaikat pencabut nyawa, tidak mati kita. Ada malaikat yang tugasnya adalah untuk mengatur rezeki kita, mengatur hujan. Kapan rumput ini tumbuh, kapan keringnya. Ada malaikat yang mengatur. Namanya Mikail. Apakah Allah butuh kepada Mikail? Enggak. Oleh karena itu,
beliau sekaligus ingin mengatakan, apakah aras itu ciptaan Allah? Aras itu ciptaan Allah, Allah ciptakan. Bahkan di antara hadis, ada dua versi hadis, awwalu ma khalaqallah al-qalam. Yang pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah pena. Tapi ada satu hadis lain, awwalu ma khalaqallahu wal aras, adalah aras. Ketika digabung kedua hadis itu oleh para ulama, itu bukanlah dua hal yang bertentangan, karena ada yang mengatakan begini, yang pertama kali yang diciptakan memang adalah kalam. Lalu kalam ini, pena ini menulis semua takdir makhluk. Dan yang pertama kali yang diciptakan setelah pena adalah arsy. Ada yang menggabung dengan cara seperti itu. Nah, oleh karena itu arsy itu adalah makhluk Allah yang paling besar, yang paling indah, yang paling tinggi di antara semua makhluk yang ada. Makanya Allah mengatakan dia berada di atas arsy karena Allah maha tinggi. Kalau dia maha tinggi, berarti dia harus lebih tinggi daripada arsy. Dan makhluk yang paling tinggi itu adalah arsy. Sekarang, kalau dibawa kepada logika penciptaan malaikat, ketika di sini dikatakan khalaqal khalqa min ghairi hajah, Allah menciptakan makhluknya tanpa ada satu bentuk kebutuhan pun Allah terhadap makhluk. Ketika Allah menciptakan arsy, apakah Allah membutuhkan arsy? Tidak. Allah tidak butuh kepada arsy. Oleh karena itu dugaan-dugaan bahwa jika dikatakan Allah berada di atas arsy berarti Allah butuh kepada arsy, itu terbantahkan. Tidak tepat sama sekali. Atas dasar apa kita mengatakan kalau Allah butuh kepada arsy? Karena ulama-ulama salaf dulu, termasuk diantaranya Al-Muzani, yang memastikan dalam akidahnya bahwa Allah khalaqal khalqa bimasyiatihi min ghairi hajah kanat bihi, tanpa ada kebutuhan yang diperlukan oleh Allah dari makhluknya. Mustahil khaliq butuh kepada makhluknya. Mustahil Allah butuh kepada arsy. Arsy lah yang butuh kepada Allah. Maka Allah ciptakan pula para malaikat yang memikul arsy. Ada ayatnya. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Ada 8 malaikat yang memikul arsy. Ada yang bilang 8 itu ya 8 malaikat, tapi ada yang menafsirkan, kalau kita tengok buku-buku tafsir itu samaniyat suhuf, 8 saf. Ada yang bilang 8 saf, ada yang bilang memang 8 malaikat. Ketika dikatakan 8 malaikat, sebesar apakah kira-kira malaikat? Tentu tidak masuk lagi dalam bayangan kita. Ini adalah perkara gaib, dan perkara gaib itu memang satu-satunya jalannya adalah diimani, diyakini, jangan diakali. Karena dia masalah gaib. Kalau masalah gaib diakali, itu tenaga giloro. Tidak sampai akal ke situ. Lalu ingin dicoba untuk diakal-akali juga. Tidak kan nyambung. Ini masalah gaib. Dan Rasul kita tidak memberikan penjelasan. Rasul tidak menyampaikan. Kalau Rasul menyampaikan, kita ikut pula meyakini. Tapi ternyata Rasul kita mengajarkan hanya untuk diyakini saja. Tidak usah dicoba-coba dipikirkan. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu yang gaib kecuali hanya Allah saja. Rasul kita saja yang mulia, Nabi Muhammad SAW, tidak tahu satupun yang gaib kalau seandainya Allah tidak memberitahukan. Oleh karena itu, kalau ada hadis-hadis yang berkaitan dengan informasi hal yang gaib, peristiwa yang akan terjadi sebelum hari kiamat umpamanya, itu kan gaib. Dan jika sahih hadisnya, maka berarti itu adalah benar-benar datang dari wahyu Allah. Allah lah yang menyampaikan ke dia untuk kemudian disampaikan pula kepada umatnya. Ikhwati fillah. Ini poin yang pertama, bahwa sesungguhnya alin ala arsyihi. Oleh karena itu, ulama salaf dulu, mulai dari para sahabat yang menjadi murid langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka
Tidak satu pun yang berbeda dalam persoalan ini. Tidak ada ikhtilaf di kalangan para sahabat dulu bahwa sesungguhnya Allah berada di atas arsy. Tidak ada ikhtilaf. Tidak ada perbedaan. Karena ayatnya jelas. Bahkan 7 ayat dalam Al-Quran menyampaikan langsung bahwa Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kapan terjadinya perbedaan-perbedaan itu? Terjadinya perbedaan-perbedaan itu adalah ketika munculnya ahlul kalam. Ahlul kalam dengan teori-teori, dengan logika-logika, dengan asumsi-asumsi, muncul perdebatan. Itulah yang tadi itu. Tidak mungkin nih Allah berada di atas arsy. Karena dia bayangkan sesuatu yang berada di atas berarti dia perlu kepada yang pada yang di bawah. Sesama makhluk saja itu tidak bisa diterima. Kebanyakan mungkin iya, tapi tidak berlaku pada semua. Langit berapa tingkat? 1, 2, 3. Langit 2 perlu sama langit 1? Langit 3 perlu sama langit 2? Tidak. Langit butuh sama bumi? Bukankah langit di atas bumi? Jadi kalau dikatakan setiap yang di atas perlu sama yang di bawah, langit perlu sama bumi? Jawabannya tidak. Dan dibuat juga nanti asumsi-asumsi logika-logika. Kalau Allah berada di atas arsy, berarti Allah lebih kecil daripada arsy. Karena kalau duduk, memang besar kursi daripada pinggang orang yang duduk. Kursi. Kenapa muncul itu? Inilah orang yang mencoba untuk mengakal-akali, melogikakan perkara-perkara gaib. Padahal Allah sudah bilang, laisa kamitslihi syai'. Jadi wajar Imam Al-Muzani memulai juga dengan kata itu. Jalla 'anil mathil. Allah maha suci dari semua bentuk penyerupaan. Tidak ada yang serupa. Tidak ada yang setara. Tidak ada yang semisal. Karena dia sendiri yang mengatakan, laisa kamitslihi syai'un. Kalau Allah sudah bilang gitu, kenapa kita susah untuk mengimani? Oleh karena itu, pada masa ulama salaf dulu, pada generasi sahabat, tidak ada satupun terjadi perbedaan dalam persoalan beriman bahwa Allah istawa 'alal arsy. Ar-Rahman istawa 'alal arsy. Semua mereka meyakini, dan itu pula yang diyakini oleh Imam Al-Muzani yang merupakan murid dari Imam Asy-Syafi'i. Baik, kita lanjut pada poin yang berikutnya. Kita singkat-singkat saja poin-poin akidah. Beliau mengatakan pada poin yang berikutnya, "Tsumma khalaqa Adama biyadihi wa askanahu jannatahu." Kemudian khalaqa Adam. Allah menciptakan Adam biyadihi, dengan tangannya. Wa askanahu jannatahu. Lalu Allah tempatkan Adam itu tinggal di surga. Askanahu jannatahu. Poin akidahnya adalah khalaqa Adam, Allah yang menciptakan Adam, khalaqa Adama biyadihi, dengan tangannya. Apa sifat yang bisa kita ambil dari apa yang diungkapkan oleh Imam Al-Muzani? Ada satu sifat yang berkaitan dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang juga ini di antara poin yang selalu menjadi perdebatan di kalangan ulama kalam. Apa itu? Biyadihi, bahwa sesungguhnya salah satu dari sifat zat yang dimiliki oleh Allah adalah yadihi. Apa arti yadihi? Dalam bahasa Arab, yadun artinya tangan. Makna zahir adalah tangan. Lalu yang harus kita yakini? Tangan. Karena Allah juga bilang, Rasulnya juga bilang. Yang tidak boleh apa? Meyakini tangan seperti yang dimiliki oleh makhluk. Kenapa tidak boleh seperti itu?
Karena dari awal Imam Al-Muzani sudah mengatakan jalla anil mathil. Allah bilang dalam Qur'annya laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah. Ini dia. Dalam Al-Quran Allah bilang kepada iblis, wahai iblis, ma mana'aka antasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Bukankah dalam ayat itu Allah yang menisbatkan dua tangan untuk diri dia sendiri? Allah yang menyebutkan. Kenapa kamu tidak mau sujud dengan Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tangan saya sendiri? Kita tinggal meyakini saja. Ada yang mengatakan nanti yadun di situ memang yadun dalam bahasa Arab, tapi tidak tentu artinya. Mungkinkah tak tahu artinya? Padahal orang Arab dan Nabi diutus untuk menjelaskan Al-Quran. Dan penjelasan Nabi sudah sempurna. Nabi sudah sempurna penjelasannya. Ketika Nabi tidak memberikan penjelasan dan sahabat juga tidak bertanya, berarti itulah yang harus kita pahami. Zahirul makna yang ada pada lafaz. Secara zahir. Dan dalam hadis kita bisa menemukan juga. Jadi kan salah satu dari yang memberikan keistimewaan bagi Adam itu adalah ketika dia diciptakan langsung oleh Allah dengan kedua tangannya. Itulah keistimewaan Adam. Kalau diartikan dua tangan itu nanti dengan al-quwwatu wan ni'mah atau al-qudratu wan ni'mah. Karena ada yang mencoba untuk mentakwilkan, oh dua di situ bukan dua tangan, mustahil Allah punya tangan. Kalau Allah punya tangan berarti sama dengan makhluk ini harus kita hapus dalam memori kita. Hilangkan keyakinan itu. Kenapa? Karena Allah sendiri bilang tidak sama. Allah sudah bilang tidak sama, kok kita bilang sama? Yakini. Jadi keistimewaan Adam itu adalah ketika diciptakan oleh Allah dengan dua tangannya sendiri. Kalau seandainya dua tangan itu dimaknai bukan tangan, tapi dengan kudrat dan nikmat. Nikmat dan kudrat, kekuasaan Allah atau dengan kekuatan Allah. Bukankah makhluk lain juga diciptakan dengan kekuasaan dan kekuatan Allah? Lalu apa bedanya nanti dengan Adam? Ada satu hadis disampaikan juga oleh Rasulullah SAW bahwa nanti di padang mahsyar orang-orang umat manusia akan datang kepada Adam pertama sekali untuk meminta syafaat. Apa kata manusia kepada Adam ketika itu? Ya Adam, wahai Adam, engkau kan adalah Nabi Allah yang Allah ciptakan langsung dengan tangannya. Itu nyinya manusia doa. Engkau kan Nabi Allah yang mulia, yang diciptakan langsung dengan tangannya. Beri kami syafaat hari ini. Kalaulah tangan di situ bukan dengan tangan, makna tangan, tapi diartikan kudrat. Apa beda Nabi Adam dan Nabi Ibrahim? Apa beda Nabi Adam dengan Nabi Nuh? Karena bedanya Adam itu ada pada ketika diciptakan langsung oleh Allah dengan dua tangannya. Maka Imam Al-Qurtubi juga dalam tafsirnya dia mengatakan seperti itu. Tidak boleh dirubah makna dua tangan dengan makna selain itu. Karena akan membuat hilangnya keistimewaan ciptaan Adam itu sendiri. Sebab semua yang lain Allah ciptakan dengan kekuasaan dan kekuatannya. Disinilah pentingnya untuk meyakini dan jangan dirubah-rubah, jangan ditakwil-takwilkan. Maka Imam Al-Muzani ketika ditanya tentang poin-poin penting yang ada dalam sunnah tentang akidah, beliau memasukkan ini. Summa khalaqa Adama biyadihi wa askanahu jannatahu. Kemudian Allah ciptakan Adam dengan tangannya. Maka kita wajib meyakini salah satu dari sifat zat yang dimiliki oleh Allah adalah tangan. Tapi
tangan yaliku bi jalali, yaliku bi kamali, yang layak dengan kemuliaan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Waktu azan tadi. Baik, waktu azan sudah masuk, kita jawab dulu suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas حي على حي على حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Itu poin yang berikutnya tadi berkaitan dengan salah satu dari sifat yang berhubungan dengan zatnya Allah yang beliau sebutkan di sini adalah yadun. Yang arti zahirnya adalah tangan. Dalam hal ini, dalam jawaban beliau terhadap permintaan seseorang tadi, hanya menyebutkan tangan saja. Akan tetapi, itu adalah sebagai sebuah isyarat bahwa sesungguhnya Ahlus Sunnah, ulama salaf dulu, itu dalam akidah dan keyakinan mereka terkait Allah, meyakini semua yang disampaikan oleh Allah tentang dirinya
dan Rasulnya dalam hadis-hadisnya. Jadi Allah sampaikan tentang dirinya dalam Al-Quran dan Rasulnya dalam hadisnya. Karena yang ada, yang harus kita yakini nanti bukan hanya terkait dengan persoalan tangan saja. Ada sifat-sifat zat yang lain. Ketika Allah sebutkan dan Nabi juga menyebutkan, wajib untuk diyakini. Yang berhubungan dengan zat. Dan sama sekali, jangan pernah menyamakan dan membayangkan sama. Membayangkan sama saja tidak dibolehkan. Apa contoh selain tangan? Ada wajah. Ada juga mata. Rasul mengatakan ketika ia menyifati Dajjal dengan bermata satu. Apa kata Rasul? Inna rabbakum laysa bi'a'war. Sesungguhnya Tuhan kalian tidaklah bersifat a'war. A'war itu ya sifat yang dimiliki oleh Dajjal tadi, orang yang bermata sebelah, bermata satu. Nah, ketika Rasul mengatakan inna rabbakum laysa bi'a'war, apakah di situ tersirat bahwa sesungguhnya Rasul mengisbatkan bagi Allah sifat mata? Iya, dan dia tidak seperti Dajjal. Pokoknya, kalau seandainya ada hadis yang sahih atau datang dari Al-Quran, maka kewajiban kita adalah mengimani dan meyakini dan sekaligus menolak keserupaan dan kesamaan. Jalla anil mathil. Maka wajah. Apalagi kata wajah itu artinya selain daripada wajah. Karena memang ada di antara sebagian dari kelompok Asy'ariyah yang mengatakan kalau tidak ditakwil berarti tafwid. Dan tafwid di situ katanya tafwidul makna. Kita bisa menemukan kata tafwidul makna seperti yang datang dari Imam Ahmad. Tapi saya ingin mengatakan setelah diteliti secara baik bahwa makna yang dimaksud pada tafwid di situ itu bukanlah makna dalam artian terjemahan kata. Karena mustahil orang Arab minta diterjemahkan kata. Orang Arab minta diterjemahkan ya kata wajah tuh. Orang Arab dan seorang awak ada Arab beda arti wajah. Maka makna di situ bukanlah makna dalam artian terjemahan kata. Tetapi seperti yang dikatakan oleh salah seorang ahli bahasa dalam Lisanul Arab dikatakan seperti Al-Azhari, itu salah satu ahli bahasa, bahwa al-ma'na bima'na tafsir. Al-ma'na bima'na at-tafsir. Tafsir itu apa? Penjelasannya, hakikatnya seperti apa. Contoh apa? Wajah itu tafsir nomor. Itu yang perlu ditafwid. Oleh karena itu, Imam Malik ketika ditanya oleh seseorang tentang seperti apa istiwanya Allah, apa kata Imam Malik? Istiwa ma'lum. Atau dalam lafaz yang lain ada yang diriwayatkan istiwa ghairu majhul. Berarti ma'lum atau ghairu majhul. Wal kaifu inilah yang makna yang dimaksud oleh Imam Ahmad dalam kata tafwidul makna. Karena jadi alasan pula oleh sebahagian yang tafwid makna tadi itu bahwa Imam Ahmad bilang seperti itu. Tetapi sekali lagi mustahil orang Arab menanyakan makna dalam artian terjemahan kata. Maka kata yakni kita sering mengucapkan yakni. Setiap ada kata yakni itu mesti penjelasan. Maka yakni itu kan makna. Kalau orang Arab bilang ma makna hadza, apakah itu artinya adalah terjemahan kata? Tentu tidak. Oleh karena itu, kalau mau tafwid, silahkan ditafwid, tetapi makna yang dimaksud adalah tafsirnya, hakikatnya seperti apa, bentuknya seperti apa. Ini yang tidak akan boleh sama sekali untuk dipertanyakan. Maka Imam Malik suwa kalau bejiru dah. Usir dia dari sini katanya. Nampak lainnya kalau condoroannya.
Oleh karena itu, yang biasa mempertanyakan hakikat dan seperti apa sifat-sifat Allah berarti karena tidak perlu dipertanyakan dan tidak akan ada jawabannya. Kalaupun ada jawaban, menyimpang. Apa contoh penyimpangannya? Jawabannya dalam bentuk takwil, ditakwil-takwilkanlah. Itu bukan wajah, itu bukan tangan, itu bukan mata. Kalau mau ditakwilkan, karena kita menemukan nanti takwil di karangan para sahabat seperti Ibnu Abbas umpamanya. Tetapi bukan takwil dalam artian menolak makna asal tadi. Takwilnya hanya dalam bentuk tafsir. Umpamanya mata nanti ditakwilkan dengan pengawasan. Ya kan, wasna'il fulka bi'ayunina. Buatlah kapal itu bi'ayunina. Ayun itu bihirasatina. Itu diartikan bihirasatina, dengan pengawasan kami. Pengawasan itu bukan dalam artian menolak sifat mata bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ibtigha'a wajhillah, mengharapkan wajah Allah. Kadang diartikan dengan mengharapkan ridha Allah. Kalau sesama kita, ridha itu biasanya nampaknya dari mana? Ketahuan orang ridha marah itu dari mana? Dari wajah kalau kita. Oleh karena itu, memaknai wajah dan ridha bukan menolak bahwa Allah punya sifat mata. Maka kalau seandainya ingin ditakwilkan, tapi takwil dalam artian tafsir. Bukan takwil dalam artian yang ada dalam ilmu kalam, di mana karena menolak hakikat yang ada lalu dirubahlah maknanya karena dianggap makna asal tadi tidak cocok dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tidak ada pada masa dulu. Nah, oleh karena itu ketika di sini disebutkan biyadihi, itu hanya salah satu dari sifat zat yang dimiliki oleh Allah, tetapi akan berlaku pada hal-hal yang lain yang juga diisbatkan oleh Allah untuk diri dia dalam Al-Quran atau oleh Nabi di dalam hadis-hadisnya. Lalu pada poin berikutnya, paragraf yang ada di bawahnya, Imam Al-Muzani mengatakan al-imanu qaulun wa amal. Al-imanu qaulun wa amal. Iman itu adalah qaulun wa amal. Ada perkataan, ada perbuatan. Ini ungkapan ini boleh ucapkan menolak keyakinan yang ada pada kelompok Murji'ah. Jadi kan macam-macam aliran itu kan. Ada yang Murji'ah, ada yang Khawarij, ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Jabariyah. Jadi masing-masing mereka itu punya satu titik keyakinan yang mereka yakini, tapi itu menyimpang. Adapun Murji'ah, mereka meyakini bahwa iman itu cukup dengan qaul, bahkan dengan keyakinan saja. Ketika orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka sempurnalah imannya. Tidak ada lagi hubungan amal dengan iman. Sebagaimana tidak ada hubungan amal dengan kekufuran. Iko kalau tidak elok-elok, tak kicu aja ada kan? Coba orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, kalau dia berbuat amal soleh, berpengaruh tidak pada kekufurannya? Apakah amal soleh ini nanti akan menjadi kebanggaan dia di hari akhir? Dia tidak beriman kepada Allah? Kan tidak kan? Jadi kalau amal soleh tidak berpengaruh pada kekafiran, berarti tidak juga berpengaruh pada iman. Ketika seseorang sudah mengucapkan la ilaha illallah, sempurnalah imannya. Nak maksiatlah sudah itu. Dan ini, kata-kata ini Imam Al-Muzani ingin menolak itu. Maka ia mengatakan wal imanu qaulun wa amal. Tidak cukup ada ucapan la ilaha illallah aja dah. Harus diikutkan dengan amal. Dibuktikan dalam keseharian kalau dia meyakini la ilaha illallah. Ini tujuan beliau itu. Jadi apabila seseorang sudah mengucapkan kata iman la ilaha illallah, maka mestilah dibuktikan dalam kehidupan kesehariannya dengan amal.
Itulah sebabnya dalam ayat-ayat Al-Quran, innallazina amanu wa amilus salihat, sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh. Berarti iman terkait dengan amal soleh. Tapi orang Murji'ah enggak, apapun yang dilakukannya namun imannya tetap sempurna. Meskipun dia mengatakan nanti di akhirat barulah Allah memberikan balasannya, tapi imannya tetap sempurna. Kalau itu yang diyakini, maka akan banyaklah nanti tertolak hadis-hadis yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mendatangi para tukang ramal, para tukang tenung, fakat asrak atau fakat kafar, sungguh dia telah kufur. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, maka dia, itu semua berarti menunjukkan bahwa amal berpengaruh pada iman. Kalau seandainya perbuatan tidak berpengaruh pada iman kita, tidak mungkin Nabi mengatakan orang begini sampai 3 kali maka dia akan dihukumkan kufur. Kalau memang tidak ada lagi pengaruh perbuatan terhadap iman, tidak akan datang istilah murtad. Kenapa ada orang murtad? Kan karena perbuatan dia yang membuat dia keluar dari Islam. Ikhwati fillah, ma'asal hadirin wal hadirat rahimanallahu wa iyyakum. Mungkin ini beberapa poin ya yang berkaitan dengan akidahnya Imam Al-Muzani. Dan Imam Al-Muzani adalah salah seorang ulama salaf pada masa dahulu. Beliau adalah murid langsungnya Imam Asy-Syafi'i. Dan sekaligus ini menggambarkan juga apa yang diyakini oleh Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau seandainya ada di antara orang yang menganggap bahwa Imam Syafi'i punya keyakinan yang sama dengan Asy'ariyah dalam mentakwil dan dalam mentafwid, berarti satu kebohongan terhadap Imam Syafi'i sendiri. Karena penjelasan akidah terkait yang disampaikan oleh Imam Al-Muzani ternyata berbeda, padahal ini benar-benar diambilnya dari gurunya Imam Asy-Syafi'i. Maka tidak mesti kita berbohong atas nama ulama ketika kita ingin mempertahankan keyakinan yang dikembangkan lalu mencatut nama-nama para ulama dahulu padahal mereka tidak meyakini seperti yang dituduhkan. Beliau adalah ulama besar dan perlu diyakini bahwa 4 imam mazhab itu di dalam usul mereka sama. Yang berbeda adalah di dalam furu', dalam perkara-perkara cabang, dalam masalah fikih itu mereka bisa berbeda, tapi dalam masalah usul 4 imam mazhab itu sesungguhnya punya keyakinan yang sama. Banyak hal-hal lain yang tidak tersampaikan, setidaknya apa yang tadi sudah kita bahas menggambarkan kepada kita itulah keyakinan yang harus kita yakini. Karena itu keyakinan ulama salaf, itu keyakinan para sahabat, yang tentu saja itu juga merupakan keyakinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Mohon maaf waktunya agak terambil. Mudah-mudahan majelis kita diberkahi oleh Allah dan mudah-mudahan kita selalu dibukakan pintu hati untuk mendapatkan ilmu dan menerima kebenaran sehingga kita bisa istiqamah berada di atas kebenaran itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.